jinan la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Allah Subhanahu wa taala Musa dan Harun untuk bertutur baik kepada Firaun. Akhlak bertutur baik diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di sini ialah Musa, Nabi Allah, bertutur baik kepada Firaun. Siapa itu Firaun? Ini di sini ada pelajaran besar bahwa sebenarnya perintah bertutur baik itu kepada siapa saja, tidak terbatas kepada sesama muslim, tidak terbatas kepada sekeluarga, bahkan terhadap musuh sekalipun. Kita ini mungkin sebagai dai tidak lebih mulia daripada Musa. Dan mad'u-mad'u kita yang kita ajak ke dalam Islam itu juga tidak lebih jelek daripada Firaun. Disinilah kita pahami bahwa bertutur baik itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan akhlak paling pokok. Bagaimana bertutur kata yang benar, yang baik kepada sesama. Dan sebenarnya tutur kata kita itu tidak kepada sesama manusia saja, tapi kepada alam. Kalau orang tua, biasa itu dia bagaimana bertutur kata itu. Dia bedakan ketika dengan orang yang lebih tinggi, lebih mulia, dengan orang yang sebaya, dan dengan orang yang boleh dikata bawahan. Ini kan aseng ada conga, ada makaraseng, kemudian ada cuku. Itu sampai ke situ dia beda-bedakan. Kalau bahasa Qur'annya ini kaulan layyinan, tutur kata yang baik, tutur kata yang lembut. Dalam firman Allah yang kita baca tadi, surah Al-A'raf ayat 199, Allah perintahkan 3 hal yang pokok dalam berakhlak. Pertama, khudil afwa, berikan maaf. Berikan maaf. Wa'mul bil urfi, perintahkan yang baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang jahil. Satu ayat itu. Perintahnya ada 3, dan ini dikatakan sebagai akhlak yang pokok. Khudil afwa, beri maaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan yang baik-baik. Wa'arid anil jahilin, berpaling dari kejahilan, dari orang-orang jahil. Kalau ini direnungi, begitu dalam, begitu luas, sudah mencakup semua. Sudah mencakup semua.
Semua mungkin berat, tapi akan menjadi ringan bagi orang-orang yang beriman. Itu pentingnya iman. Yang membuat kita berat dan ringan menerima perintah, berat ringan meninggalkan larangan, itu kembali kepada kadar iman kita. Semakin tinggi kadar, mudah mengikuti syariat, dan semakin rendah kadar iman itu menjadi semakin rendah juga menerima syariat. Jadi di situ ujiannya. Kalau ada orang malas-malas salat, berarti imannya lagi menurun. Karena kalau orang beriman benar, ringan. Bahkan kalau orang beriman benar, perintah ringan, perintah berat sama. Meninggalkan juga larangan, ringan atau berat, sama baginya. Jadi tidak membeda-bedakan salat, zakat, puasa, haji. Kita biasa mendengar bagaimana para sahabat atau di antara sahabat bahkan menangis ketika dilarang mengikuti perang. Ada begitu. Padahal perang, kalau bicara perang orang takut, merasa berat. Dengan iman mereka, mereka tidak membedakan lagi perintah salat dengan perintah perang. Di mana rahasia hikmahnya ialah pada sumber perintah, sumber larangan. Yang memerintah itu Allah, yang melarang itu Allah. Yang memerintahkan salat Allah, yang memerintahkan perang juga Allah. Jadi secara iman, kenapa mesti dibedakan? Kalau bilang resiko, semua beresiko. Dan resiko paling tinggi adalah al-maut, mati. Sementara di sisi lain, mati itu jalan ke surga. Tidak bisa sampai-sampai ke surga kalau tidak mati dulu. Jadi inilah sebabnya ketika orang beriman seperti itu mudah menerima apa yang diperintahkan oleh agama dan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Khudhil afwa, beri maaf. Ini juga perlu melatih diri setiap kita. Sejauh mana kita bisa bersungguh-sungguh untuk mudah memaafkan orang. Ini juga kalau tidak berangkat dari iman, susah juga itu. Yang banyak itu orang mau balas dendam. Namanya manusia dengan penuh hawa nafsu. Terkait dengan ayat ini dihubungkan dengan peristiwa ulama besar, ulama sufi. Ada ulama bernama Ibrahim bin Adam. Itu diriwayatkan bahwa dia pernah berada di suatu padang pasir, kemudian didatangi oleh seorang tentara bertanya kepadanya, apa engkau hamba? Bilang, iya saya hamba. Padahal maksud tentara itu, hamba itu budak. Dan ketika yang menjawab saya hamba, maksudnya saya hamba Allah. Lalu kemudian tentara itu meminta kepada Ibrahim bin Adam, tunjukkan kepada saya di mana itu tempat keramaian,
manusia banyak. Ternyata Ibrahim bin Adam ini tunjukkan kepadanya kuburan. Kubur yang ditunjuk. Di situ ramai. Ini marah ini tentara. Sampai dia pukul dan bahkan katakan luka-luka, baru kemudian bersama-sama masuk ke sebuah kampung, ke desa di mana Ibrahim Adam tinggal. Orang pada heran. Orang tahu siapa itu Ibrahim bin Adam, kenapa diperlakukan seperti itu. Tapi di riwayat ini Ibrahim Adam ini malah mendoakan itu orang yang mengganggunya. Dia malah doakan agar diberikan surga oleh Allah. Dari aniaya, ya Allah masukkan ke surga. Orang-orang pada, kenapa engkau mintakan surga padahal dia sudah mengganggu. Penjelasannya, Ibrahim bin Adam mengatakan, saya ini sadar bahwa ketika dia mengganggu saya, bagi saya ada pahala yang saya akan dapat dari gangguannya. Saya akan mendapat pahala dari gangguannya itu. Saya tidak ingin saya dapat kebaikan dari gangguannya dan dia mendapat keburukan dari perlakuannya. Jadi pikirannya begitu. Supaya saya dapat kebaikan dari gangguannya, dia juga mendapat kebaikan dari doaku. Artinya memang langka, tapi ada seperti itu, dan bagi orang-orang yang beriman selalu saja terjadi hal dalam bentuk yang berbeda-beda. Karena dari prinsip keimanan itu tadi. Beda dengan ada lagi satu lama namanya Fudail bin Iyad. Ini diceritakan kalau dia itu pernah dimaki-maki oleh orang, dan maki-makiannya itu luar biasa, jelek. Ketika dia ditanya, kenapa kau tidak maki-maki juga seperti dia memaki-maki kamu? Bilang tidak. Saya malah meminta kepada Allah, ya Allah, maafkan aku kalau apa yang dimaki-makikan itu benar. Dan maafkan dia kalau apa yang dia maki-makikan itu dusta. Kalau benar yang dia katakan, maafkan aku. Tapi kalau tidak benar, maafkan dia. Artinya di sini ada penggambaran bagi kita membaca riwayat seperti ini, bahwa demikian wujudnya kalau hati itu sudah sampai ke tingkat yang bersih. Ini khuzil afwa ini lebih banyak pekerjaan hati. Ada yang sebut sebagai amal hati itu. Jadi yang perlu juga kita pahami bahwa akhlak ini bukan cuma dalam bentuk perilaku, tapi juga dalam bentuk tutur kata seperti yang disampaikan tadi, dan juga dalam bentuk amal hati. Itu akhlak. Yang kita tahu ada perintah berhusnudzan, bersangka baik. Itu akhlak hati. Sebagaimana ada larangan bersuudzon, bersangka buruk.
Jadi demikian lengkap tuntunan agama kita. Sungguh banyak ayat-ayat Al-Quran yang bersangkut paut dengan akhlak mulia. Kita cukupkan sampai di sini dan kita beralih kepada perintah berakhlak mulia oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar kita memahami bahwa perintah berakhlak mulia itu memang berdalil sehingga menjadi ibadah. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Masyhur sekali ini hadis, sering sekali kita dengar. Ittaqillaha haitsu ma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini Allah itu maha mengawas. Tidak ada yang membatasi penglihatan pengetahuannya. Dimanapun kita berada dalam pengawasan Allah. Akhlak terhadap Allah. Ya, taati Allah. Dari apa yang Dia kehendaki. Dan jauhilah hal-hal yang mengundang murka Allah. Jadi takwa itu tidak ada batas tempat. Mau sendiri, mau banyak, mau sunyi, mau ramai. Jadi inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita manusia, ada juga hadis lain bahwa tidak ada orang yang tidak punya kesalahan, tidak punya dosa. Rasul juga memahami itu. Maka yang kedua, beliau mengatakan watbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Susullah atau ikutilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Supaya perbuatan-perbuatan baik itu menutupi atau menghapus perbuatan-perbuatan jelek sebelumnya. Supaya saling, dan mudah-mudahan kebaikan kita itu nanti mengalahkan keburukan. Yang selalu kita minta dengan yang disebut husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Karena memang begitu namanya kebaikan keburukan itu. Keburukan juga bisa menghapus kebaikan. Tapi kita ini mau bagaimana kebaikan-kebaikan kita itu mengungguli, mengalahkan keburukan-keburukan. Dalam Al-Quran dikatakan, innal hasanati yudhibanas sayyiat. Sama dengan hadis Nabi ini. Kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Nah yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan sesama manusia dengan bergaul yang baik, berakhlak baik. Ini juga kalau direnungi dalam-dalam, sudah ada semua. Sudah mencakup semua. Satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, singkat. Tapi kandungannya dalam, kandungannya luas. Itu yang disebut ulama
dengan istilah jawami'ul kalim. Kalau orang belajar ilmu hadis ada namanya jawami'ul kalim. Artinya kalimat yang padat, singkat, tapi mencakup yang luas. Kata-kata itu sedikit, tapi cakupannya besar. Jawami'ul kalim. Dan yang dimaksud dengan jawami'ul kalim hanya Al-Quran dengan hadis. Hanya Al-Quran dengan hadis yang memiliki itu. Nabi menyampaikan sedikit tapi kandungannya mencakup. Ayat-ayat juga, seluruh ayat itu termasuk jawami'ul kalim. Hadis-hadis Nabi jawami'ul kalim. Dan beda sekali itu. Kalau sudah dikatakan qaulus sahabat, sudah dikatakan qaulul ulama, apalagi omongan-omongan yang lain. Biasa butuh penjelasan detail baru sampai kepada pemahaman. Jemaah subuh yang berbahagia. Kemudian kita pindah kepada keutamaan berakhlak mulia. Ini kita pelajari dasar-dasar akhlak. Kita belum sampai kepada contoh-contoh konkret, tapi sebagai gambaran-gambaran dan pandangan-pandangan yang mendasar tentang akhlak ini, kita perlu memahaminya agar mendorong kita untuk meringankan diri di dalam rangka melatih untuk sampai benar-benar kita insyaallah menjadi termasuk orang yang berakhlak mulia. Di antara keutamaan akhlak mulia yang pertama adalah akhlak mulia itu pemberat timbangan, memberatkan timbangan. Nabi SAW bersabda yang disampaikan Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Asqalu syai'in fil mizani al-khuluqul hasan." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sahih. Asqalu syai'in fil mizani al-khuluqul hasan. Yang paling berat, sesuatu yang paling berat dalam timbangan itu adalah akhlak mulia. Luar biasa. Ini luas. Pada kesempatan lalu saya menyampaikan bahwa akhlak mulia sebenarnya itu adalah semua yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana akhlak tercela itu adalah semua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Satu, yang kedua, dengan akhlak mulia menjadikan seorang hamba itu paling dicintai Allah. Dengan akhlak mulia, hamba itu menjadi paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dalam hadis Nabi, an Usamah bin Syarik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqa. Hadis rawahul Hakim wa Tabrani. Ini juga hadis dikatakan sahih. Hamba paling dicintai oleh Allah, hamba paling dicintai oleh Allah ialah yang paling mulia akhlaknya. Yang paling mulia akhlaknya
paling dicintai. Yang ketiga, dengan akhlak mulia orang beriman menjadi mukmin paling mulia. Orang beriman berakhlak mulia menjadi mukmin paling mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Rawahu Abu Daud At-Tirmidzi, dan hadis ini katakan tingkatannya hasan. Paling mulia orang beriman adalah paling mulia akhlaknya. Semakin mulia akhlak, semakin meningkatkan kemuliaan keimanan. Ketiga, yang keempat, orang yang berakhlak mulia juga menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dicintai oleh Allah. Hadis ini dikatakan paling dicintai oleh Nabi. Inna ahabbakum ilayya ahsanuhum akhlaqa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang paling saya cintai di antara kamu ialah yang paling mulia akhlaknya. Al-muwatti'una aknafa. Lembut perangainya. Al-muwatti'una aknafan. Lembut perangainya. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Dia juga dermawan, dia juga ramah. Ada bilang bergaul. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Dan tidak ada juga kebaikan bagi orang yang tidak punya sifat ramah, juga tidak supel. Jadi dengan berakhlak baik, seseorang bisa menjadi lebih dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, orang yang berakhlak mulia juga disebut dalam hadis sebagai mukmin paling sempurna iman. Karena iman itu juga bertingkat-tingkat. Mukmin paling sempurna iman. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurna keimanan orang-orang yang beriman adalah yang paling mulia akhlaknya. Paling sempurna iman dari orang-orang yang beriman, ya yang paling sempurna imannya. Kemudian Nabi bersabda, wa khiyarukum linisaihim. Yang terbaik di antara kamu ialah yang terbaik dengan istrinya. Ada hadis lain, kemudian Nabi mengatakan, sajalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi kita sudah ada contoh dengan Nabi untuk menjadi ukuran sejauh mana kebaikan terhadap keluarga, dan makanya keluarga itu yang paling tahu tentang akhlak suaminya. Bisa beda di luar, beda di dalam. Itu ada. Kemudian yang keenam, dengan berakhlak mulia mengangkat derajat. Bisa sederajat dengan orang yang disebut sini qaimul lail wa saimun nahar. Sederajat dengan itu. Sederajat dengan orang yang
rajin sholat malam dan rajin puasa di siang hari. Puasa siang hari itu bukan setiap hari. Yang dimaksud adalah puasa Senin dan Kamis ditambah Ayyamul Bid, puasa putih. Kalau Qaimul Lail yang pada dasarnya setiap malam salat lail, kecuali benar-benar berhalangan. Itu yang baru dikatakan Qaimul Lail wa Shaimun Nahar. Orang berakhlak mulia sederajat dengan itu. An Aisyah taqala kala Rasulullah SAW, dari Aisyah. Rasul bersabda, innar rajula la yudriku bi husnil khuluqi darajati qaimil laili wa shaimin nahar. Sesungguhnya seseorang dengan husnul khuluq, dia akan sampai kepada derajat sederajat dengan qaimul laili wa shaimun nahar, tukang salat lail dan tukang puasa. Rawahu Abu Daud Ahmad As-Sahih. Berikutnya yang ketujuh, dengan berakhlak baik juga disederajatkan dengan qaimul laili az-zami'i bil hawajir. Innar rajula, sesungguhnya seseorang la yudriku bi husnil khuluqi, dengan husnul khuluq, akhlak mulianya itu mencapai derajat qaimil lail, sederajat dengan orang yang selalu bangun salat malam, az-zami bil hawajir, dan sederajat dengan orang yang berjihad di bawah terik matahari yang menyengat. Az-zami bil hawajir, itu kata Nabi SAW. Sederajat dengan orang yang berjihad di siang hari di terik matahari yang sangat menyengat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, derajat hadisnya dikatakan hasan. Yang kedelapan, husnul khuluq juga dikatakan sebagai karunia Allah yang paling baik. Dari semua karunia Allah, Nabi mengatakan khuluqul akhlak mulia itu karunia paling baik. An Usamah bin Syarik, innan nasa lam yu'tau syai'an khairan min khuluqin hasan. Hadis diriwayatkan Al-Hakim wa Tabrani. Hadis ini dikatakan sahih. Sesungguhnya orang tidak diberikan sesuatu yang lebih baik kepadanya daripada khuluqin hasan, akhlak mulia. Jadi dari semuanya itu, kalau orang berakhlak, dia mendapat karunia paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karunia paling baik dari Allah. Dan 9, akhlak mulia yang menjadi sebab banyak orang masuk surga. Sebagaimana tentunya akhlak buruk yang menyebabkan orang ke neraka. Tapi hadis di sini dari Abi Hurairah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi pernah ditanya tentang perkara yang membuat banyak manusia masuk neraka. Qala, Nabi menjelaskan, al-famu wal faraj. Penyebab masuk neraka itu ialah mulut. Mulut dan faraj, kemaluan. Ya, itulah.
Sebaliknya, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ketika Nabi ditanya penyebab kebanyakan orang masuk surga, qala Nabi mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq. Dua juga. Taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Penyebab ke neraka al-famu wal faraj. Penyebab ke surga taqwallahi wa husnul khuluq. Yang ke-10, orang berakhlak mulia itu akan menjadi orang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Jadi yang paling dekat dengan Nabi, yang paling memiliki husnul khuluq. Jadi kira-kira kalau berjarak dengan Nabi, karena husnul khuluqnya juga berjarak. Kita baca hadisnya, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Jabir. Rasul bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling saya cintai di antara kamu dan yang akan menjadi paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah ahasinakum akhlaqa, yang paling mulia akhlaknya. Nah, sebaliknya, wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya yang paling saya benci, wa ab'adakum minni majlisan, dan yang paling jauh dariku nanti di hari kiamat ialah as-sarsarun. As-sarsarun, banyak bicara. As-sarsarun. Kemudian wal mutasyaddiqun, buat kata. Kalau dia kata-katanya itu dibuat-buat. Orang sekarang bahasanya hoak. Jadi as-sarsarun wal mutasyaddiqun. Satu lagi kata Nabi sallam, wal mutafaiqihun. Wal mutafaiqihun, orang yang sok tahu fikih. Al-mufaiqihun dari kata fikih. Orang yang sok tahu fikih. Pura-pura menguasai fikih, merasa menguasai ilmu fikih. Sampai Nabi SAW ditanya, manil mutafaqihin, manil mutafaqihun, siapa yang dikatakan al-mutafaqihun itu ya Rasulullah? Qala al-mutakabbirun. Jelasan Nabi, al-mutafaqihun itu adalah orang yang sombong. Itu menjadi jauh dan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terakhir Nabi SAW ada hadisnya lebih singkat lagi dan mencakup semua tadi itu. Kemudian beliau bersabda, inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa. Sungguhnya yang paling baik di antara kamu semua adalah yang paling baik akhlaknya. Saya pikir uraian kita pada kesempatan ini paling tidak mendorong, memotivasi kita untuk mencapai itu. Biarlah kita dengan sedikit demi sedikit, setahap dengan setahap, bagaimana tutur kata kita dipelihara, dibangun sampai kepada tutur kata yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaulan layyinan. Kemudian perilaku, dan jangan lupa bahwa hati ini juga punya akhlak yang bisa mulia dan juga bisa hina. Saya cukupkan, semoga bermanfaat.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.